bagus. Shalom. Saya rasa hari ini macam sayup-sayup saja kamu. Tadi mau ngobrol-ngobrol saya ini ibu-ibu menari. Tapi saya dipahamkan bisa dikupayan dia bilang dia orang Demokrat, dia orang mau yang anti yang las. Dia orang mau kasih show orang punya lenggok-lenggokan gitu untuk Tuhan, amin.
ini. Yang bersukacita sila lambai-lambaikan tangan. Yang bersukacita pada malam ini. Haleluya. Mari kita, saya sangat seronok kita mengatakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Supaya yang hujan ini, kita tidak masalahkan hujan. Hujan itu satu berkat juga kan? Sebab sejuk, jadi kita mau warming up. Orang putih bilang, kalau itu Lundaya warming up, saya tidak tahu sudah. Kita tunggu kita punya kondisi yang handsome yang lawa semua nih. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dalam kiraan 1, yang di belakang, yang di depan, 2, 3. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yesus, Engkau ditinggikan di tempat ini. Mari kita ambil masa untuk bersekutu dengan Tuhan. Pada malam ini katakan sesuatu. Kita berada di tempat ini bukan saja-saja. Saya percaya pada malam ini kita ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan berikan
kita. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan yang paling di dalam hati kita menyatakan ku sembah Kau Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan isi hatimu di saat ini. Oh haleluya. Yes Lord. Serahkan hidup kami. Sekali lagi ku sembah. Haleluya Tuhan. Ini kehidupan kami Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan ke tangan Engkau. Dan kami percaya pada malam ini Tuhan, Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat siapa apa kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir di tempat pada malam ini. Semua yang bersorak-sorai yang percaya katakan amin. Haleluya. Masih lagi rasa sejuk? Sangat sejuk? Saya rasa pada hari ini saya dikebayangkan saya berdiri di depan kan besar betul saya. Sana saja tuh jemaat. Kalau di sini jauh sekali kamu di sana. Saya rasa saya nampak kecil sekali pada malam ini gitu. Haleluya. Malam ini kita mau memuji, kita mau mengagungkan nama Tuhan kita dalam berbagai bahasa. Di Kepayan ada berbagai bangsa. Tapi pada malam ini saya membawa bukan saja bahasa Melayu. Saya membawa Anda bahasa Kelabit. Kita menyanyi bahasa dusun. Kita menyanyi mengagungkan Tuhan dalam bahasa Nundaya dan bahasa Muruk. Amin. Anda bersedia menuntut untuk Tuhan, membenarkan untuk Tuhan. Yang malam ini yang ada rasa sakit-sakit sedikit lutut, pada malam ini percaya bahwa Anda menyanyikan lagu ini ada kesembuhan. Amin. Haleluya. Mati. Ayo.
saya ada sekeram saja. Bukan untuk membalas pantun ibu cantik tadi, tapi saya ingin menjual pantun juga ini. Jadi besok orang membeli kita tadi orang jual kita beli bisa kok. Ini orang beli lah Quran dari kepayahan menuju kebahagiaan. Singgah sebentar ke pekan sepitar. Betul. Itu. Apa tanda orang bahagia? Hatinya tenang dan jiwanya lapang. Amin. Saya mohon sekali lagi yang di belakang tadi sila sambung tarian Anda karena kita baru dua tadi, baru bahasa Melayu dan Kelabit. Dusun
Pujian kita tidak berhenti di sini. Selepas ini, kalau kita mau sambung boleh lagi. Dan tadi ibu katakan, ibu kita yang cantik katakan, kamu gunalah ada bilang pakailah. Lepas ini kita bawa lagi daun harimau. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita datang sekali lagi kepada Bapa di surga. Mari kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyikan penyanyian ini.
kasih setia dan anugerah-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus karena pada malam ini kami ada di tempat ini adalah karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Raja di atas segala raja dalam seluruh hidup kami. Di kami Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pribadi kami. Siapkan hati kami untuk belajar bersama tentang kebenaran firman. Berbicara kepada kami Tuhan melalui firman. Kuasai seluruh tempat ini supaya tiada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami, tapi kami dapat mendengar firman Tuhan dengan tenang, dengan sukacita yang baru daripada Allah sendiri. Kami Tuhan, kami menyerahkan masa dan tempat untuk kami belajar firman pada malam ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Selamat petang dan selamat bertemu untuk kita semua. Kalau kamu dengar suara saya yang lain-lain itu jangan heran. Jadi ada serangan ini beberapa hari yang lalu. Puji Tuhan karena kemarin Tuhan berikan kesembuhan dan saya dapat menyertai rombongan ini untuk sama-sama dalam pelayanan di tempat ini. Dan apa kabar? Luar biasa. Masih bersemangat? Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Bukan sahaja untuk saling bertemu. Ada yang jejak kasih dibilang tadi. Kami pun jejak kasih dengan pastor kami. Sebab dulu kami sama-sama satu sekolah dan masing-masing keluar pelayanan dan hari ini berjumpa di sini dengan jadi mama-mama klasik sudah. Oke. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan saja kita dapat saling bertemu dan saling dapat mengenali kita punya saudara-saudara yang lama tidak jumpa, tapi kita juga dapat merasakan kebaikan Tuhan, kemenangan yang telah Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia tidak mau kita tetap hidup di dalam kegelapan dosa. Dia mau kasih kenal nama saya dulu nanti besok. Baru kamu tahu. Oke. Allah tidak mau kita terus hidup di dalam kegelapan dosa, karena itu Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk membawa kita kepada terang-Nya yang ajaib. Dan melalui Yesus Kristus kita telah dimerdekakan dan dimenangkan. Saya percaya bahwa sepanjang bulan 8 yang lalu kita sudah banyak mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang kemerdekaan, yang berbicara tentang kemenangan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan dan kini bergelar sebagai orang Kristen. Allah mau kita bangkit dan terus mempertahankan kemenangan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, pada malam ini saya membawa kita belajar satu tema firman Tuhan, yaitu bangkit, jadilah pemenang. Bangkit. Dan Tuhan mau supaya kita terus menjadi pemenang di dalam Dia. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mau Tuhan mau supaya kita memiliki karakter yang tidak mudah menyerah dan semakin dibentuk agar serupa dengan Dia, sesuai dengan tema kita, tema keseluruhan SID pada tahun ini. Nah, pada malam ini saya ingin membawa kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 8 hingga 17. Oke, 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Tajuk di atas pahlawan-pahlawan Daud.
kamu baca di dalam Alkitab kamu masing-masing atau kamu iringi dalam bacaan ada di depan. Saya baca di sini dan kamu iringi dalam pembacaan masing-masing. Ayat yang ke-8, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isabel, orang Hakmoni, kepala Triwira, yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Oke, baca di sini lah sebab dia besar. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, yang termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka memolok-olok orang Palestina yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Palestina sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan kemenangan hari itu. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama orang Age, orang Harari. Ketika orang Palestina berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Israel. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Palestina. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang pasukan orang Israel berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam gunung dan pasukan penduduk orang Palestina pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Palestina. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai kurban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Nah, melalui pembacaan ini kita dapat melihat 3 pribadi, yaitu pahlawan Daud. Walaupun ini adalah nama yang jarang kita baca, saya sendiri pun jarang menemukan nama ini di dalam firman Tuhan. Tapi ketika saya menyelidiki firman Tuhan ini, saya tertarik dengan apa yang dilakukan karakter ketiga pribadi ini, yaitu ketiga pahlawan Daud ini. Yang pertama kita lihat di sini adalah Isabel. Pahlawan Daud yang pertama adalah Isabel. Di dalam kepribadian Isabel ini kita dapat melihat bahwa dia ada satu kegigihan. Dia adalah orang yang mengelak. Dia adalah orang cepat. Isabel adalah orang yang mengalahkan 800 kata firman Tuhan tadi. 800 orang musuh dengan tombaknya dalam satu kali pertempuran. Bayangkan 800
lawan 1 dan dia mengalahkan semuanya sendirian. Nah, menurut satu buku tafsiran, Isabil menanti musuhnya yaitu orang Palestina yang datang menyerang melalui satu lorong kecil atau celah yang sempit di antara 2 gunung, sehingga kan musuh harus maju satu persatu melalui 2 gunung itu, dan di sanalah Isabil secara gigih mempertahankan diri dan mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, Isabil adalah seorang yang gigih dan pantang menyerah menghadapi lawan. Apapun kesulitan yang silih berganti datang menyerang dia, prinsip hidupnya adalah maju tanpa bertanya. Dengan kata lain, bila kita terus hidup dalam ketakutan, kita tidak akan mengalami kemajuan. Namun dengan keberanian dan kegigihan, kita akan terus maju memperoleh kemenangan. Dan dari kisah Isabil ini kita belajar bahwa apapun masalah yang datang bertubi-tubi dihadapi, apapun masalah yang datang bertubi-tubi kepada kita, hadapi dan kalahkan satu persatu. Apapun pergumulan yang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan menyertai dan akan memberikan kita kemenangan. Dalam kehidupan kita setiap hari pasti ada pelbagai masalah, ada pelbagai kesusahan yang kita lalui di dalam kehidupan kita setiap hari. Selagi kita hidup di dunia, masalah itu tidak pernah lari di dalam kehidupan kita. Baik itu secara pribadi, di dalam keluarga kita, di antara teman-teman kita, di dalam ekonomi kita, apalagi sekarang beras sudah naik, itu pun masalah juga. Di dalam kesehatan, itu pun cabaran juga bagi kita untuk mau melakukan sesuatu. Mungkin antara kita ada yang merasa bahwa hidupnya telah gagal, ada yang merasa selalu mengalami persoalan demi persoalan, ada yang merasa tidak pernah berhasil di dalam kehidupannya, ada yang merasa tidak pernah berhasil di dalam pekerjaannya, bahkan di dalam pelayanannya. Saya ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan orang Kristen akan bebas dari masalah, tapi Tuhan berjanji akan tetap menyertai kita untuk mendapat kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Walaupun masalah datang silih berganti, Isabil tetap mau mengatasinya karena ia memiliki jiwa yang kuat. Tuhan tidak serta-merta akan membuat hidup kita serba mudah, melainkan ia rindu membantu kita menjadi orang-orang yang berjiwa besar, generasi unggul dan mengandalkan Dia. Tuhan mau kita bangkit dari apapun kesulitan hidup kita dan menjadi pemenang di atas segalanya, karena ada Yesus yang sentiasa menolong, bahkan menyertai orang-orang yang sentiasa mengandalkan Dia. Yang kedua di sini, pribadi yang kedua. Pribadi yang pertama tadi adalah Isabil. Lalu kepribadian Isabil ini kita belajar tentang kegigihannya menghadapi apapun masalah yang datang di dalam kehidupannya sampai dia beroleh kemenangan, bangkit dan menjadi pemenang di dalam kehidupannya. Yang kedua di sini adalah Eliezer. Kita belajar di sini melalui pembacaan kita tadi, kita sudah melihat bagaimana Eliezer mempunyai karakter, yaitu dia ada disiplin diri yang sangat tinggi. Nah, Eliezer memberikan contoh kedisiplinan dan kegigihan untuk terus bertarung sampai batas maksimal kekuatannya. Alkitab menceritakan bahwa sekalipun teman-teman sebangsanya sudah meninggalkan medan pertempuran, tetapi Eliezer tetap berdiri di sana dan tidak meninggalkan daun. Eliezer bertarung sampai tangannya menjadi lesu, kata firman Tuhan. Dia menaklukkan tidak hanya tentangan dari luar dirinya, tetapi juga tentangan dari dalam dirinya, yaitu kepenatan. Penatan karena dia berusaha untuk mempertahankan apa yang perlu dia lakukan. Walaupun dia sudah sangat penat, dia
melaksanakan tugasnya sampai menang. Kuncinya adalah disiplin diri. Dengan mendisiplinkan diri sendiri, maka perkara-perkara besar akan kita peroleh. Nah, Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat disiplin diri dan penguasaan diri. Seperti halnya seorang atlet. Seorang atlet adalah orang yang sangat berdisiplin di dalam melakukan latihan, sehingga mereka memperoleh apa yang mereka mau dapatkan daripada apa yang mereka lakukan, yaitu hadiah, yaitu kemenangan di atas apa yang mereka lakukan. Musuh dari latihan dan disiplin berpanjangan adalah rasa bosan. Mungkin bosan karena kita sudah lama jadi orang Kristen, hidup itu juga, tiada perubahan, atau karena ada sikap sombong di dalam kesombongan di dalam rohani kita, merasa puas dengan apa yang ada, atau merasa lebih baik dari orang lain tanpa sadar hubungan kita dengan Tuhan sudah menjadi dingin. Dan musuh terbesar yang harus kita taklukkan adalah diri kita sendiri, antara ketaatan dan ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa taat bermakna akan diberkati dan tidak taat akan mendapat kesusahan. Nah, ini adalah kata firman Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25, berkata demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Nah, di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita menguasai diri dalam segala hal. Bukan pada satu perkara saja, yang lain kita abaikan, tapi semua hal harus kita perhatikan, harus kita kuasai, harus kita disiplinkan di dalam kehidupan kita. Barulah kita akan mendapat apa yang kita mau, yaitu mahkota yang abadi di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Dalam firman Tuhan ini sekali lagi mengajarkan kepada kita supaya kita sentiasa berdiri teguh di dalam iman kita, tidak mudah goyah dalam apapun keadaan yang coba datang kepada kita, dan sentiasa giat dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan melihat kegigihan Eliezer untuk bertarung sampai lesu, dan Tuhan menghadiahkan kemenangan buat Eliezer. Nah, bagaimana pula dengan kita? Maukah Anda mengalami kemenangan di dalam kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan? Yang ketiga di sini, sudah jauh dalam dan kita pendekkan firman Tuhan. Yang ketiga yaitu sama. Pribadi pahlawan Daud yang ketiga di sini adalah sama. Dalam pribadi sama ini, kereta sama ini kita belajar tentang kesetiaan. Setia dalam perkara yang kecil. Nah, pahlawan Daud yang ketiga ini mempunyai kereta yang setia dalam perkara yang kecil. Dia mendapat tugas sederhana, yaitu menjaga ladang kacang merah, kata pembacaan kita tadi. Nah, ketika orang Palestina datang, semua orang lari karena takut dan merasa pengorbanan mereka untuk menjaga ladang kacang merah itu tidak berbaloi dengan apa yang mereka pertahankan, tetapi sama tetap menjalankan tugas
baik, bahkan menjadi orang yang boleh dipercayai dan bertanggung jawab. Sama berjasa bukan semata-mata karena tugasan penting yang diberikan kepadanya, tetapi lebih pada sikap hati yang setia dalam perkara yang kecil. Walaupun dia kelihatan kecil, namun dia menjalankan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati. Untuk menjadi pemenang, kita diajar untuk sentiasa setia, baik itu besar ataupun kecil. Tanggung jawab yang diberikan kepada kita harus laksanakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Karena Allah sangat menghargai apa yang kita lakukan untuk Dia. Karena itu, jadilah orang yang bertanggung jawab dalam setiap tugas yang ada, meski kelihatan kecil dan tidak dihargai. Allah sanggup memakai siapapun kita, asal kita setia. Kadang tidaklah penting untuk orang mengetahui siapa kita. Tapi ingat, tugas maupun pelayanan sederhana yang dikerjakan dengan kesetiaan serta hati yang sungguh-sungguh memberi dampak yang sangat luar biasa. Karena itu, tetaplah setia, karena Allah menghargai apa yang kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Dia. Nah, pada malam ini kita telah belajar 3 perkara dari kehidupan 3 pribadi. Yang pertama yaitu Isibal, yaitu kita belajar tentang kegigihannya. Apapun keadaan, sesukar manapun masalah yang dihadapi, silih berganti, dia tetap kuat, cekal dan tabah. Karena dia tahu bahwa ada Allah yang akan sentiasa menolongnya, memberi dia kemampuan untuk terus bertahan hingga beroleh kemenangan. Yang kedua adalah Eliezer. Kita belajar tentang disiplin diri. Seorang yang punya disiplin diri yang sangat tinggi mampu mengatasi segala kelemahan diri. Penatan, ketakutan karena ditinggalkan teman-teman, dia tidak lari, terus bertahan hingga beroleh kemenangan. Kuncinya adalah disiplin diri dan penguasaan diri dalam segala hal. Segala hal bermakna kita yang mengontrol diri, bukan masalah yang mengontrol kita. Bukan keinginan, tetapi Allah yang menguasai dan memampukan kita untuk tetap berdiri teguh dan tidak goyah, bahkan sentiasa kuat dalam Tuhan. Bagi yang ketiga, kita perhatikan di sini adalah sama. Kita belajar tentang kesetiaannya melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada Dia. Kesetiaannya dibuktikan melalui tindakannya untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepada Dia. Melalui kesetiaan itu, dia telah melihat perkara yang luar biasa berlaku dalam hidupnya. Demikian dengan kita. Allah mau supaya kita memiliki ketiga karakter ini dalam hidup kita. Dengan keadaan dunia yang ada sekarang, Allah mau kita bangkit, mempertahankan kemenangan yang telah Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Bahkan tetap kuat, setia dan teguh dalam Tuhan. Setia di dalam melakukan apapun tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, serta dapat menjadi saluran berkat Allah kepada orang lain. Kita tidak akan mampu melakukan ini sendirian tanpa Tuhan. Karena hanya melalui Dialah sumber kekuatan, pemulihan, bahkan berkat kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama, bermain musik. Mari kita biarkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mohon kekuatan dan kemampuan dari kita Tuhan untuk terus berdiri teguh, bahkan bangkit dari segala keadaan yang mengikat kita dan beroleh kemenangan di dalam Yesus. Mari kita nyanyikan satu lagu. Jadi sumber, karena hanya di dalam Yesuslah sumber kekuatan di dalam seluruh kehidupan. Karena hanya di dalam Dialah, di dalam Yesuslah kita dikuatkan. Hanya di dalam Yesuslah kita dimampukan. Hanya di dalam Yesuslah kita dipulihkan pada keadaan.
Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sangat indah kami dapat pelajari pada malam hari ini. Sesungguhnya Tuhan, kami merasakan betapa Engkau sangat-sangat mengasihi dan memperhatikan segala keperluan kami. Yang terdalam sekalipun ya Tuhan, Engkau telah penuhi segala kekurangan dalam hati kami, dalam hidup kami. Engkau penuhi dengan berkat firman-Mu yang sungguh luar biasa. Hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyalurkan berkat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami sangat yakin Bapa bahwa kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan akan senantiasa ada pada dia di dalam hal pelayanan-pelayanannya juga keluarganya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami terus mau berdoa supaya ada kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan itu terus-menerus dia dapat terasakan, dia nikmati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa khusus untuk jemaat yang sudah mendengar firman-Mu ya Bapa, supaya bukan saja kami mendengar, tetapi kami menerima firman itu dan kami melakukannya dengan setia. Inilah kerinduan kami ya Bapa, agar nama-Mu selalu dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan dalam kehidupan kami selama-lamanya. Semua jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Hari ini saya mempersilakan semua wanita dan juga PM untuk memberi satu kesaksian tarian. Dipersilakan.